Contoh misalnya, ini kita pelajari contoh ini untuk memahami kita ya. Nah, ini adalah contoh senyawa hidrokarbon. Nah, yang pertama nanti tentu kita tadi langkah yang pertama adalah kita harus menentukan dulu rantai karbon utamanya yang mana, atau rantai utamanya yang mana, atau rantai induknya yang mana. Nah, ini pada contoh ini sudah dilingkari, itu adalah rantai terpanjangnya yang terdiri dari 5 buah atom C ya. Nah, sekarang kalau sudah tahu kita yang mana rantai utamanya, kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah menentukan apakah dalam senyawa ini terdapat alkil atau cabang. Nah, kalau kita lihat di dalam senyawa ini terdapat 2 buah alkil, yaitu 1 buah metil Nah, kalau kita lihat di dalam senyawa ini terdapat 2 buah alkil, yaitu 2 buah metil ya. Kemudian setelah itu, setelah kita tentukan ada 2 buah cabang, berarti maka kita sekarang harus menentukan penomorannya. Syarat penomoran itu adalah kita mengutamakan atau memberikan prioritas alkil itu harus mendapat nomor kecil. Alkil itu harus mendapat nomor yang kecil. Misal, kalau dalam contoh ini ya, ini sudah ditulis di sini, dari kiri kita tuliskan nomor atom C yang pertama, nomor 1 di kiri, 2 di kanan, yang pada senyawa ini, pada contoh ini, senyawa ini ya sudah ditentukan penomorannya dari kiri. Kenapa dari kiri? Karena C Nah, pada contoh ini senyawanya ya dinomori dari kiri. Dari kiri. Nah, kita akan lihat dari kiri ini kenapa sebab dari kiri ya. Nah, kita akan lihat dari kiri 1 2 3 4 5. Maka alkil pertamanya dapat nomor 2. Ya, alkil kedua dapat nomor 3. Nah, kalau kita mulai dari kanan misalnya ya, dari kanan itu kita buat C, di kanan itu C1 nomor 1 1 2 3, maka alkil pertamanya dapat nomor 3. Ketimbang tadi dia dapat nomor 2, maka yang lebih kecil yang mana? 2 atau 3? 2 atau 3. Jadi yang lebih kecil kan 2. Maka kita pilih untuk penomoran yang pertama itu adalah dari sebelah kiri, karena dari sebelah kiri alkil mendapat nomor 2 dulu. Kalau dari kanan alkil mendapat nomor 3, maka kita pilihlah dari kiri. Maka penomoran ini sudah betul, 1 2 3 4 5 dari kiri ya. Seterusnya barulah kita namai. Kalau sudah kita nomori seperti itu. Namanya bagaimana caranya? Nama itu yang pertama kita tuliskan posisi ya. Posisi dari alkil itu. Nah, misalnya di sini alkilnya kan sama tuh, ada 2 buah. Posisinya di nomor 2 dan 3. Maka kita tuliskan 2,3. Nah, ini menunjukkan bahwa alkilnya itu berada di nomor 2 dan 3. Nah, karena dia alkilnya ada 2, maka kita pakai awalan. Awalannya apa tadi untuk 2? Awalannya adalah di ya. Jadi 2,3 kasih strip di metil ya, di metil. Kenapa metil? Karena memang 2 buah alkil itu adalah metil. Nah, kemudian baru kita tuliskan nama atom C rantai utamanya. Apa rantai utamanya? Rantai utamanya terdiri dari 5 buah C. Untuk C5 itu adalah penta ya. Penta. Karena di alkana maka disebut dengan pentana. Jadi namanya adalah 2,3 dimetil pentana ya. 2,3 dimetil pentana. Kemudian contoh selanjutnya adalah, nah misalnya ini. Nah, ini senyawa ini kita tentukan dulu rantai terpanjangnya. Jadi tadi rantai terpanjang, rantai utama itu adalah rantai terpanjang ya. Rantai terpanjang. Jadi rantai terpanjangnya di sini ada 6 buah atom C-nya. Yang lain tidak terpanjang kalau kita ambil ya. Misalnya ke bawah itu tidak terpanjang. Jadi yang paling panjang itulah memang yang ini. Dari
bawah ke kanannya, dari bawah ke kanan. Jadi kemudian untuk selanjutnya sudah kita tentukan rantai utamanya, kita tentukan alkilnya. Ada berapa buah alkilnya di senyawa ini? Nah, pada senyawa ini terdapat 2 buah alkil ya, terdapat 2 buah alkil, yang itu 2 buah sama-sama metil ya semuanya. Kedua alkilnya itu adalah sama-sama metil. Nah, setelah itu baru kita nomori. Kita nomori dari mana? Ayo, kita nomori dari mana ya kalau yang ini? Karena kalau kita lihat di sini, kalau kita dari bawah 1 2 3. Dari kanan 1 2 3 juga. Maka untuk kasus yang sama seperti ini terserah kita mau mulai dari mana. Kita mau mulai dari bawah boleh, dari kanan boleh, karena sama saja nanti ya. Nah, setelah itu sudah kita nomori seperti ini, baru kita tuliskan namanya. Nah, karena alkil itu terletak di nomor 3 dan 4, maka kita tulis 3,4. Kita kasih strip, ada 2 buah alkil, 2 buah metil, kita sebut dengan dimetil. Rantai utamanya 6, maka 6 itu heksana. Jadi namanya adalah 3,4 dimetil heksana. Selanjutnya misalnya, nah ini misalnya. Ini senyawanya kita tentukan dulu mana yang rantai utamanya. Rantai utamanya ini kita lihat yang panjang dari bawah, kemudian lurus ke bawah lagi. Nah, sekarang sudah dapat rantai utamanya, kita tentukan lagi alkilnya. Ternyata alkilnya ada 2 buah. 1 buah metil, 1 buah etil ya. Di kiri metil, di kanan etil. Nah, setelah itu posisinya kita tentukan dulu nomornya. Tadi ketetapannya adalah kita utamakan posisi alkil yang mempunyai nomor terkecil. Kalau kita mulai dari bawah kiri, di bawah kiri kita lihat 1 2 3. Alkil metilnya mendapat nomor 3. Kalau kita mulai dari kanan bawah, 1 2 3 4, nomor 4. Maka di 3 dan 4 yang lebih kecil itu 3. Maka kita mulailah dari kiri bawah nomornya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Etilnya terdapat di nomor 5, metilnya terdapat di nomor 3. Nah, untuk kasus senyawa seperti ini, karena alkilnya berbeda, maka kita tidak menggunakan nanti awalan ya, awalan untuk alkilnya ya. Kecuali kalau nanti alkilnya ada yang lebih dari 1 untuk alkil yang sama, kita pakai awalan ya. Baik, sekarang kita lihat untuk penulisan alkil itu dia harus sesuai dengan abjad. Antara metil dengan etil tadi lebih duluan abjad etil. Jadi kita pakai dulu untuk penulisan etilnya yang kita tulis duluan. Yang pertama adalah posisi etilnya di nomor 5. Maka kita tulis 5 strip etil, strip lagi. Jadi antara huruf dengan angka kita biasa memakai strip untuk penulisannya. Kemudian kita lihat lagi alkilnya. Allahu Akbar, lupa kita 3 alkil. Baik, untuk contoh yang ketiga ini kita akan melihat bahwa rantai utamanya ini adalah dimulai dari kiri bawah sampai ke kanan bawah ya. Nah, kita akan lihat setelah itu, setelah menentukan rantai utamanya, kita lihat juga di sini ada 3 buah alkil, 2 buah metil dan 1 buah etil ya. Nah, setelah itu kita tentukan nomornya. Nomornya sesuai dengan ketentuan yang tadi, bahwa nomornya dimulai dari ujung supaya nanti alkilnya mendapat nomor kecil ya. Kalau kita mulai dari ujung kiri bawah 1 2 3, alkilnya dapat nomor 3. Kalau kita mulai dari ujung kanan bawah, maka alkilnya mendapat nomor 1 2 3 4. Maka yang kita pilih adalah penomoran dimulai dari kiri bawah ya. Nah, seterusnya adalah kita tuliskan
namanya. Nah, karena kita memiliki 3 buah alkil tadi, 2 buah alkilnya maka karena kita memiliki 3 buah alkil ya, satu buah etil dan 2 buah metil, maka kita akan tuliskan terlebih dahulu alkil dengan abjad yang lebih rendah, yaitu etil. Etil terdapat di nomor berapa? Nomor 5. Maka kita tulis dulu 5 etil strip untuk membatasi antara angka dengan huruf. Kemudian strip lagi, alkil yang kedua adalah terletak di nomor 3 dan 4. Maka kita tulis 3,4 strip di metil. Ada berapa rantai utamanya? Ada 8 rantai utama. Ada 8 C pada rantai utama. Maka jadi nama senyawa ini adalah 5 etil 3,4 dimetil oktana. Selanjutnya siswa-siswi sekalian bisa nanti mengerjakan latihan yang Pak berikan ini di rumah masing-masing ya, untuk lebih kita memahami tentang penamaan dari senyawa alkana ini. Untuk yang soal pertama ini menamai, yang kedua ini kita diminta menuliskan ya, rumus struktur dari senyawa yang sudah diberikan namanya ya. Nah, mudah-mudahan bisa dikerjakan ini di rumah, kemudian dapat lebih dipahami ya untuk bahasan tata nama senyawa alkana ini. Baik, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan siswa-siswi sekalian memperoleh kepahaman dan kemudian ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.